Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semua mahasiswa dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas peluruhan beta. Jadi lanjut minggu sebelumnya kita akan membahas tentang peluruhan alfa, dan sekarang kita akan membahas tentang peluruhan beta. Untuk sekedar mengingat kembali, peluruhan alfa itu terjadi karena ada potensial tolak menolak di dalam inti atom, yaitu tolak menolak gaya Coulomb, sehingga ada inti yang tidak stabil dan dia memancarkan partikel alfa. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata partikel alfa tersebut adalah inti atom helium. Jadi mengandung 2 proton dan 2 neutron. Nah, pada peluruhan beta ini, jadi ada beberapa macam peluruhan beta, dan sejarah penemuannya adalah yang pertama yaitu emisi atau pemancaran elektron negatif biasa dari nukleus. Itu termasuk fenomena awal yang teramati dari jenis peluruhan beta. Selanjutnya proses kebalikannya yaitu penangkapan elektron oleh sebuah inti dari orbital atomnya. Itu teramati pada tahun 1938 ketika Alvarez mendeteksi sinar X yang dipancarkan dalam pengisian kekosongan yang tersisa oleh elektron yang ditangkap. Kemudian pada tahun 1934 Joliot Curie itu pertama kali mengamati terkait proses emisi elektron positif dalam peluruhan radioaktif. Jadi pada peluruhan beta ini ditemukan beberapa fenomena-fenomena unik yang belum terjadi sebelumnya, yaitu ditemukannya elektron positif, kemudian penangkapan elektron oleh inti atom, kemudian dan ditemukannya partikel-partikel lain dalam proses peluruhan beta. Nah, ketika proses nuklir yang telah disebutkan pada slide ini itu dikelompokkan sebagai peluruhan beta. Jadi peluruhan beta itu ada 3, yaitu pemancaran elektron negatif. Ya, elektron yang seperti kita ketahui pada awal perkembangannya elektron itu diketahui bermuatan negatif. Kemudian jenis yang kedua adalah penangkapan elektron oleh sebuah inti atom. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang termasuk dari peluruhan beta itu adalah proses pemancaran elektron positif. Nah, proses peluruhan beta yang paling dasar adalah konversi atau perubahan proton menjadi neutron atau neutron menjadi proton. Nah, dalam inti peluruhan beta itu mengubah kedua Z maupun N dalam satu kesatuan, sehingga jumlah totalnya massa atom itu tetap konstan, jadi tidak melanggar hukum kekekalan muatan. Jadi peluruhan beta ini memberikan cara yang nyaman atau baik bagi inti yang tidak stabil untuk meluruh pada kurva massa untuk nilai A yang konstan untuk mencapai isobar yang stabil. Nah, perkembangan pemahaman terhadap peluruhan beta ini lebih lambat daripada peluruhan alfa. Peluruhan alfa seperti yang Anda ketahui itu kan lebih mudah dimengerti. Maksudnya di dalam suatu inti karena ada potensial tolak menolak Coulomb, maka agar stabil perlu ada partikel yang dikeluarkan. Nah, partikel yang dikeluarkan itu adalah partikel alfa yang sama dengan inti atom helium. Nah, dan keadaan energi awal dan akhir itu sama, dan partikel semua yang pada keadaan awal dan akhir itu konstan ataupun bisa diketahui atau teramati dalam proses eksperimen. Nah, pada peluruhan beta ini agak sedikit misteri, tidak diketahui apa yang sebenarnya terjadi pada saat peluruhan beta pada awal-awal perkembangannya dulu. Eksperimen awal menunjukkan bahwa partikel beta negatif
ya elektron itu memiliki muatan dan perbandingan massa muatan sama dengan elektron, itu partikel beta negatif. Ya berarti ketika peluruhan beta negatif berarti yang dipancarkan itu elektron, bisa dianggap seperti itu. Peluruhan dapat dianggap sebagai proses penciptaan elektron dari energi peluruhan yang tersedia pada peluruhan yang singkat. Yang selanjutnya elektron tersebut ditolak oleh nukleus. Hal ini berbeda dengan peluruhan alfa. Partikel alfa itu dianggap sudah ada sebelumnya dalam nukleus. Seperti ketahui kalau di contoh itu kan ada Pb uranium menjadi Pb. Nah, di uranium itu yang ditolak, yang di dalam peluruhan alfa yang ditolak itu kan dua proton. Nah, atau inti helium itu ya, itu yang ditolak. Itu berarti kan dia sudah ada di situ partikelnya, kemudian dia ditolak keluar. Ya analoginya misalkan di dalam kelas itu ada 10 anak. Nah, ketika tidak stabil maka diminta 2 anak untuk keluar kelas. Nah, berarti kan yang ditolak tadi kan ketika berada di dalam kelas 2 anak tadi kan sudah ada gitu. Jadi partikelnya untuk alfa itu partikel di dalam itu sebetulnya sudah ada. Tetapi untuk yang partikel beta ini elektron di dalam inti itu tidak ada. Jadi dia diciptakan. Jadi seolah diciptakan elektron di dalam inti. Kemudian ketika sudah tercipta dia ditolak keluar dari inti. Itu yang terjadi di peluruhan beta. Jadi kalau di peluruhan alfa dia sudah ada sebelumnya di inti partikelnya, kemudian dia tolak agar stabil. Tetapi kalau di dalam peluruhan beta elektronnya itu tidak ada. Untuk peluruhan beta negatif elektronnya itu tidak ada di dalam inti, tapi dia diciptakan kemudian ditolak. Nah, bedanya seperti itu antara peluruhan alfa dan peluruhan beta negatif. Nah, secara singkat skema peluruhan beta ketiga jenisnya itu adalah seperti ini. Nah, ini belum lengkap. Saya beri tanda kurung belum lengkap karena ketika diselidiki ternyata selisih antara energi awal dan energi akhir dari proses ini, jadi energi sebelum meluruh dan energi setelah meluruh itu tidak tidak sama. Jadi ada selisih. Nah, kalau pada proses peluruhan alfa selisihnya itu kan Q. Nah, Q itu ditandai dengan energi kinetik atau energi hasil peluruhan. Tetapi di peluruhan beta pada awal percobaan atau penyelidikannya ini ada yang kurang. Jadi energi ada sesuatu yang harus membawa suatu energi tertentu tetapi belum terdeteksi pada saat itu. Nah, apakah itu? Nah, kita jelaskan di yang ketiga skema ini dulu. Yang pertama ini adalah peluruhan beta negatif, yaitu di sini ada neutron. Nah, neutron ini membentuk proton plus memancarkan satu elektron. Kemudian yang kedua ini disebut dengan peluruhan beta positif, yaitu proton dia berubah menjadi neutron plus dan memancarkan positron, elektron positif. Kemudian yang terakhir ini adalah penangkapan elektron. Jadi ada proton, kemudian dia menangkap elektron dan dia berubah menjadi neutron. Ini proses penangkapan elektron yang jenis yang ketiga. Nah, ketika proses pada slide sebelumnya belum lengkap. Pada proses penelitian selanjutnya teramati partikel dalam setiap peluruhan tersebut, yaitu neutrino dan antineutrino. Jadi pada awal neutrino dan antineutrino itu tidak teramati dalam lab. Nah, neutrino dan antineutrino ini terjadi pada proses peluruhan beta positif dan juga proses penangkapan elektron. Kedua proses peluruhan di atas hanya bisa terjadi untuk proton yang terikat di inti dan tidak bisa terjadi pada proton bebas dan proton pada atom hidrogen. Jadi proses peluruhan beta positif dan juga penangkapan elektron di sini kan walaupun rumusnya atau skemanya di sini hanya ditulis P dan P, proton-proton, tetapi itu tidak terjadi pada proton bebas. Jadi ada proton yang berkeliaran satu di dalam kelas misalkan, kemudian tiba-tiba berubah menjadi neutron, tidak bisa seperti itu, tetapi hanya bisa terjadi pada proton yang terikat pada inti atom. Nah,
energi dalam peluruhan beta ini akan menjawab mengapa kok ada neutrino dan antineutrino. Pada awal penemuan atau observasi tentang peluruhan beta, hasil yang didapatkan bahwa energinya itu terdistribusi secara kontinu. Hal ini sama dengan peluruhan alfa. Dan juga hasil yang diperoleh ini cukup membingungkan. Distribusi dalam peluruhan beta itu karena sama dengan peluruhan alfa, maka seharusnya peluruhan beta itu memiliki karakteristik yang sama dengan peluruhan alfa, yaitu ada dua produk, jadi inti anak dan juga partikel alfa. Tetapi ternyata di peluruhan beta tidak seperti itu. Bahkan di peluruhan beta negatif ada elektron yang tercipta, padahal sebelumnya elektron di dalam inti tidak ada, kemudian tiba-tiba tercipta elektron. Nah, tapi ternyata distribusi energi peluruan sama dengan partikel alfa. Itu yang awalnya menjadi misteri. Nah, karakter energi peluruhan alfa itu terdefinisi dengan baik. Jadi keadaan awal dan keadaan akhir bisa diketahui dengan baik, bisa dihitung pada saat itu. Kemudian selisih keadaan awal dan keadaan akhir energi sama dengan massa energi. Massa energi itu adalah massa inti atom dikalikan J kuadrat, itu yang dimaksud dengan massa energi. Nah, partikel hasil peluruhan beta itu juga memiliki distribusi kontinu, yaitu dari 0 sampai batas tertentu yang mana merupakan selisih antara keadaan awal dan keadaan akhir. Jika peluruhan beta berlangsung seperti pada peluruhan alfa, yaitu melibatkan proses dua benda, maka diperkirakan seluruh partikel beta itu memiliki sebuah energi yang unik. Tetapi kenyataannya seluruh partikel beta yang dipancarkan jadi ketiga jenis tadi itu memiliki energi yang lebih kecil, jadi lebih kecil daripada yang diperkirakan. Berarti ada suatu partikel lain atau bentuk energi lain yang masih belum terdeteksi, hilang kemana itu. Nah, itu yang dalam perkembangannya diselidiki lebih lanjut. Contohnya pada peluruhan BI-210, para ilmuwan memperkirakan bahwa berdasarkan perbedaan massa inti awal dan akhir, partikel beta yang terpancar dari proses peluruhan inti BI-210 itu akan memancarkan energi kinetik sebesar 1,16 MeV. Tetapi ternyata ditemukan distribusi kontinu dari angka 0 sampai 1,16 MeV. Jadi sebenarnya yang diperkirakan itu adalah hanya satu nilai, yaitu 1,16 MeV. Tetapi ternyata itu kontinu dari nilai 0 sampai 1,16 MeV, itu energinya terus ada. Nah, apa yang membuat penemuan seperti ini? Itu yang membutuhkan suatu hipotesis, atau perkiraan. Pasti ada sesuatu yang lain dalam peluruhan beta. Nah, hipotesis Pauli ini menyatakan bahwa dalam proses peluruhan beta itu ada partikel partikel lain yang dipancarkan. Selanjutnya Fermi menyebutnya itu adalah sebagai neutrino. Jadi yang menghipotesiskan itu adalah Pauli, kemudian yang memberi nama partikel itu adalah neutrino. Antineutrino dan neutrino pasti sudah Anda pelajari di fisika modern di peluruhan radioaktif. Itu sejarahnya lengkapnya di situ. Dan proses penemuan dan penyelidikan observasinya, eksperimennya, kemungkinan besar sudah dipelajari di fisika modern. Nah, neutrino ini membawa energi yang hilang, dan karena merupakan hasil radiasi yang cukup kuat, maka alat eksperimen pada saat itu tidak dapat mendeteksi neutrino dan energinya. Jadi pada saat itu masih belum terdeteksi neutrino, sehingga kemudian dihipotesiskan, kemudian dengan semakin kecanggihan alat eksperimen, maka neutrino bisa ditemukan. Berdasarkan muatan listrik, neutrino itu bersifat netral. Jadi dia tidak bermuatan seperti neutron. Neutrino itu berarti inti kecil. Kalau neutron kan inti atom, kalau neutrino kalau tidak salah artinya adalah inti kecil. Berdasarkan kekekalan momentum angular dan konsep mekanika statistik, neutrino itu memiliki spin setengah, sama dengan proton dan juga inti atom. Temuan lebih lanjut
inti yang neutron itu bukan inti atom nukleus secara keseluruhan. Temuan lebih lanjut menunjukkan terdapat dua jenis neutrino pada peluruhan beta, yaitu neutrino lambangnya V dipancarkan pada peluruhan beta negatif, beta positif, dan anti neutrino yaitu lambangan V tapi ada barnya, V bar, dipancarkan pada peluruhan beta negatif. Nah, dari sini muncul konsep-konsep baru bahwa setiap partikel itu punya anti partikelnya. Jadi misalkan elektron itu kalau tidak salah anti partikelnya adalah positron. Jadi sifatnya sama tapi berbeda muatan. Begitu juga neutrino. Kalau neutrino itu adalah materinya, jadi anti materinya adalah anti neutrino. Itu jadi perbedaan sifat dari dua partikel yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Itu jadi antara materi dan anti materi. Selanjutnya kita bahas tentang peluruhan beta yang melibatkan neutron bebas. Nah, skemanya adalah di sini. Tadi kalau di awal tadi kan neutron berubah menjadi proton dan memancarkan elektron tanpa ada anti neutrinonya. Nah, ketika ada penyelidikan lebih lanjut, kemudian hipotesis Pauli dan juga ditemukannya neutrino oleh Pauli, maka secara lengkap proses peluruhan beta negatif adalah seperti ini. Seperti pada peluruhan alfa, kita mendefinisikan nilai Q sebagai selisih antara massa energi inti awal dan akhir. Nah, kalau sebelum ada neutrino berarti tidak ada yang ini, tidak ada yang ini. Nah, hanya yang C kuadrat saja, seperti itu. Tapi Q-nya tidak sesuai dengan hasil eksperimen sehingga diberdasarkan adanya neutrino tadi. Untuk peluruhan saat neutron dalam keadaan diam, nilai Q-nya adalah energi kinetik proton, energi kinetik elektron, dan juga energi kinetik anti neutrino. Nah, untuk sementara kita abaikan lebih dahulu energi kinetik proton yang hanya bernilai 0,3 kilo elektron volt. Karena dibandingkan dengan energi kinetik yang lain, nilainya yang energi kinetik proton itu lebih kecil. Anti neutrino dan elektron akan berbagi energi setelah peluruhan. Maksudnya berbagi energi itu, energi total setelah peluruhan itu totalnya misalkan 100. Nah, 100 itu dibagi antara energi kinetiknya anti neutrino dan energi kinetiknya elektron. Hal ini akan bertanggung jawab menjadikan spektrum kontinu dari elektron seperti pada gambar slide 8. Nah, ini kemunculan neutrino atau dihipotesiskan neutrino oleh Pauli ini bisa mengatasi kejanggalan pada hasil eksperimen slide di 8 tadi, gambar di slide 8. Nah, karena energinya terbagi-bagi, ketika energi 100 tadi mengecil, energi kinetik elektron itu mengecil, berarti energi kinetik anti neutrino itu membesar. Intinya pada setelah proses peluruhan itu, jadi energi kinetik yang misalkan 100 tadi itu harus tetap 100, yang keduanya itu terbagi antara elektron dan elektron. Ketika salah satu mengecil berarti yang lainnya itu membesar. Begitu juga sebaliknya, kalau anti neutrino mengecil maka energi elektronnya yang membesar. Kalau elektron yang mengecil maka energi kinetik anti neutrinonya yang membesar, sehingga spektrumnya itu kontinu sampai batas tertentu. Energi elektron maksimum berhubungan dengan energi minimum anti neutrino, saling berlawanan ya, seperti yang barusan saya jelaskan. Dan ketika anti neutrino ini energinya semakin mengecil, maka seluruh energi kita tadi itu menjadi energi kinetik elektron maksimal. Energi elektron yang terukur itu adalah 0,782, ini seharusnya plus minus bukan sama dengan salah ketik, plus minus 0,013 mega elektron volt. Dengan mengetahui massa neutron, elektron, dan proton, nilai Q didapatkan adalah 0,782 mega elektron volt dikurangi massa energi dari anti neutrino.
Jadi dalam ketepatan energi maksimum yang diukur sekitar 13 kilo elektron volt, kita dapat menganggap antineutrino itu tidak bermassa. Dan dalam kajian awalnya antineutrino itu tidak bermassa. Kalau tidak bermassa berarti dia bergerak dengan kecepatan cahaya. Dan ketika dia bergerak dengan kecepatan cahaya, maka energi relativistik totalnya itu sama dengan energi kinetik. Ya sama seperti foton. Foton di efek fotolistrik, foton itu adalah partikel yang tidak bermassa dan dia bergerak dengan kecepatan cahaya. Jadi energi diamnya nggak ada. Foton itu kalau diam dia akan musnah. Kalau di efek fotolistrik, foton kalau dia diam nggak ada fotonnya. Foton itu hanya ada ketika dia bergerak dengan kecepatan cahaya. Ketika bergerak dengan kecepatan cahaya, energi relativistiknya itu ya sama dengan energi kinetiknya. Foton itu tidak bermassa. Sampai saat ini belum bisa diukur atau dihitung massa foton itu berapa. Mungkin ada penyelidikan tertentu yang update. Mungkin beberapa tahun lalu saya pernah tahu beritanya, tetapi mungkin masih dikaji lebih mendalam sehingga masih belum dimasukkan ke dalam buku-buku pelajaran seperti itu. Selanjutnya untuk elektron total. Nah, untuk elektron energi totalnya itu adalah penjumlahan dari energi kinetik dan energi relativistiknya. Jadi dalam perhitungannya energi total elektron itu merupakan energi diam. Energi diam itu MCE kuadrat ini. Jadi massa diam elektron berapa dikalikan C kecepatan cahaya kuadrat ditambahkan energi kinetiknya. Jadi kalau menurut energi relativistik Einstein, benda yang diam itu memiliki energi, yaitu dengan cara mengalihkan massanya dengan kecepatan cahaya. Itu untuk energi relativistik. Kalau menurut mekanika klasik kan benda yang diam dia tidak memiliki energi kinetik kan ya. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis peluruhan beta negatif yang melibatkan inti atom tertentu. Kalau tadi kan hanya neutron saja, ini masih membahas tentang peluruhan beta negatif tetapi dalam bentuk inti atom tertentu. Nah, sama ini skemanya. Jadi ada inti atom X, kemudian dia akan berubah menjadi X aksen di mana Z-nya bertambah sedangkan N-nya berkurang, kemudian dia memancarkan satu elektron dan satu antineutron. Jadi peluruhan beta negatif itu yang dihasilkan adalah elektron dan antineutron. Kemudian nilai Q-nya adalah seperti ini, selisih produk akhir dengan produk awal, di mana di sini antineutronnya tidak masuk dalam perhitungan. Mn adalah massa inti. Untuk membuat massa inti menjadi massa atom netral, kita dapatkan seperti ini. Massa dari atom netral, jadi atom netral itu AX C kuadrat dikalikan C kuadrat menjadi energi dari atom inti atom AX. Kemudian di sini ada energi yang dimiliki oleh neutron dan energi yang dimiliki oleh elektron dikurangi sigma Bi. Sigma Bi ini menunjukkan energi ikat elektron ke I. Nah, kembali ke yang persamaan yang di atasnya di sini. Nah, kenapa ini neutrino tidak ada? Karena kita menghitungnya ini dalam bentuk inti atom. Jadi yang kita perhatikan hanya inti atomnya saja. Itu inti atom. Jadi partikel yang tidak bermassa tidak dimasukkan di sini. Kan neutrino tadi kan partikel yang dihipotesiskan tidak bermassa. Kalau partikel tidak bermassa berarti bagaimana cara menghitung digi beta negatif di sini? Kan masanya 0, jadi dia hilang, tidak berkontribusi pada nilai Q. Nah, di sini. Nah, ada selisih di sini. Nah, itu kan masih ditulis massa neutrino, tetapi ternyata tidak ada, maka dia tidak
terdistribusi, dia hanya berkontribusi pada energi kinetik yang terselidiki saja. Nah, dalam bentuk massa atom seperti ini, dalam bentuk massa atom Q beta negatif dinyatakan dengan persamaan yang ada di atas. Nah, pada persamaan di atas itu massa elektron menjadi hilang. Nah, di sini massa elektron yang di sini, nah, dan juga di sini itu menjadi hilang. Negatif ketemu negatif kan positif. Nah, positif negatif ditambah positif dari massa elektron menjadi saling menghilangkan, dan dengan mengabaikan perbedaan energi ikat elektron yang plus sigma Bi dikurangi sigma Bi Z plus 1 di sini, maka total nilai Q untuk perubahan beta negatif dalam bentuk massa netral dinyatakan dalam persamaan yang bawah itu. Jadi massa inti atom awal dikurangi massa inti atom akhir. Nah, nilai Q yang didapatkan di slide sebelumnya adalah energi yang terbagi antara elektron dan neutrino seperti ini. Jadi masing-masing nilai di atas mencapai nilai maksimum saat energi yang lain menuju 0. Jadi saat yang lain menuju 0, maka yang lainnya pasti akan bernilai maksimum untuk mengcover semakin menurunnya energi kinetik dari partikel lain. Nah, contoh pada kasus Bi 2110 menjadi PO 2110 jadi menjadi polonium. Di sini massa atomnya ini tetap 210 karena yang dipancarkan berupa elektron dan juga neutrino atau antineutrino. Nilai Q untuk beta negatif pada proses ini ditemukan adalah 1,161 mega elektron volt. Hasil ini hampir sama dengan grafik yang ada pada slide 8 pada hasil eksperimen. Pada proses peluruhan beta positif atau positron, proses peluruhan inti atom tertentu adalah sebagai berikut. Nah, dan untuk nilai beta positifnya dinyatakan seperti ini. Nah, bedanya kalau yang peluruhan beta negatif tidak ada suku yang mengandung massa elektron. Untuk proses peluruhan beta positif di sini mengandung massa elektron 2 massa elektron. Jadi kalau yang di beta positif massa elektron berkontribusi pada nilai Q. Untuk peluruhan beta jenis penangkapan elektron prosesnya adalah sebagai berikut seperti pada persamaan itu. Jadi ada inti atom, kemudian dia menangkap elektron, kemudian dia berubah menjadi inti atom X aksen plus memancarkan neutrino. Perhitungan nilai Q perlu mempertimbangkan bahwa atom X aksen berada dalam keadaan tereksitasi setelah proses penangkapan elektron. Keadaan tereksitasi, ingat ya pada kimia dan juga teori atom itu ya, ketika atom itu mendapatkan energi atau ketika elektron mendapatkan energi pada kulit tertentu, maka keadaannya akan tereksitasi menuju ke kulit yang lebih tinggi ya, karena energinya lebih tinggi. Nah, begitu juga dengan inti atom. Ketika inti atom itu mendapatkan satu elektron, maka dia dikatakan keadaannya tereksitasi setelah proses penangkapan elektron. Nah, hal ini berarti jika penangkapan terjadi di kulit bagian dalam atau shell, yang ini berdasarkan teori inti atom model sel, maka akan terjadi kekosongan elektron pada bagian tersebut. Nah, kekosongan elektron itu segera diisi oleh elektron dari sel yang lebih luar atau yang lebih tinggi dengan bertransisi dengan cara memancarkan sinar X. Energi total sinar X sama dengan energi ikat elektron yang tertangkap. Entah itu sinar X memancar satu kali atau beberapa kali, yang jelas energi ikat elektron yang energi total sinar X itu sama dengan energi ikat elektron yang tertangkap. Dengan demikian, massa atom X aksen itu lebih besar dengan segera setelah peluruhan dari massa X aksen saat berada dalam keadaan dasar. Selisihnya dinyatakan dengan Bn, yaitu energi ikat dari elektron pada N sel. N sel di sini bukan N sel ya. N sel N itu adalah dilambangkan dengan KLM itu. Nilai Q-nya dinyatakan dalam persamaan yang paling bawah. Di sini ada Bn. Jadi kontribusi energi ikat elektron yang berpindah.
Peluruan beta positif dan peluruan tipe penangkapan elektron berasal dari inti yang sama, menjadi inti X aksen. Nah, yang perlu dicatat bahwa keduanya itu tidak selalu mungkin terjadi secara energetika. Jadi Ki itu harus bernilai positif agar terjadi proses peluruan. Maksudnya jadi inti atom X ini dia bisa dimungkinkan bisa terjadi peluruan beta positif atau peluruan tipe penangkapan elektron. Tetapi tidak mungkin terjadi bersamaan atau tidak mungkin semua inti atom bisa melakukan peluruan beta positif atau peluruan tipe penangkapan elektron. Hal ini karena secara energetika mungkin juga bisa mengalami proses peluruan tipe penangkapan elektron, tetapi tidak bisa terjadi sebaliknya. Nah, dimungkinkan itu Ki lebih besar daripada 0 untuk penangkapan elektron, sementara Ki kurang dari 0, ini kurang 0 untuk peluruan beta positif. Jadi dimungkinkan terjadi dua-duanya, tetapi untuk proses sebaliknya itu tidak bisa. Jadi ketika terjadi proses peluruan beta positif, ya mungkin juga terjadi proses peluruan tipe penangkapan elektron. Tetapi ketika mengalami proses peluruan tipe penangkapan elektron, belum tentu bisa mengalami proses peluruan beta positif. Semua persamaan di atas yang sudah dijelaskan untuk nilai Ki itu terjadi pada keadaan dasar. Nah, jika terjadi pada keadaan tereksitasi, yaitu keadaan akhir inti itu X aksen, maka nilai Ki itu dihitung berdasarkan Ki X atau Ki eksitasi sama dengan Ki dalam keadaan dasar dikurangi dengan energi eksitasi. Itu untuk inti atom yang mengalami peluruan dalam keadaan tereksitasi. Ini contoh peluruan beta. Jadi ada 6 tipe-tipe peluruan beta negatif, beta positif, dan penangkapan elektron dan nilai Ki-nya disertai dengan waktu paruh. Waktu paruh ini ada yang sampai beberapa ribu tahun, yaitu Te menjadi Re, kemudian dan juga Ca menjadi K, kalsium menjadi kalium. Nah, kalsium untuk isotop tertentu dia bisa bersifat radioaktif menjadi kalium dengan memancarkan neutrino. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan bertanya jika masih belum jelas. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.